Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bang Ji. Waalaikumsalam Pak Tung. Amin. Sedulur beriman dimanapun berada, kali ini kita akan membahas sesuatu tentang kesurupan. Nah, kita sering mendapati orang yang dia itu habis mendaki atau dari laut kesurupan, atau kadang-kadang pernah juga terjadi di satu sekolah gitu, terjadi kesurupan massal. Nah, kita akan membahas masalah tersebut, Pak Ustadz. Sebenarnya seseorang bisa kesurupan, kadang-kadang ada juga anak kecil tuh Pak Ustadz ya, yang nangis jejer, itu dibilang, wah ini kesurupan, ketempelan malam. Kenapa manusia itu sampai bisa kesurupan, Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya, kesurupan itu memang ada makhluk yang nempelin ya. Kalau memang kesurupannya itu mendadak, mamanya habis dari gunung, camping mamanya ya. Anak-anak SMP atau SMA rata-rata di situ. Kalau kuliah jarang. SMP, SMA itu, kemudian habis dari pantai biasanya gitu, kemudian malamnya mulai demam, kemudian ya itu nggak sadar kesurupan, teriak-teriak ya seperti itu. Nah, kesurupan ini banyak sebenarnya. Kasus ini kan berhubungan dengan jin di tempat tersebut ya, jin yang di tempat tersebut. Beda dengan di tempat-tempat keramat, beda. Nanti saya akan coba jelasin kalau di tempat-tempat yang dikeramatkan orang ya ini ya. Keramatkan orang ya. Jadi kalau kesurupan itu biasanya jin di daerah yang didatengin sama seseorang itu ada beberapa faktor. Satu, sebenarnya marah dengan anak itu. Semacam terusik seperti itu? Iya, terusik ya? saja. Nah, itu kencing di sembarang tempat seperti itu. Kan nggak tahu semuanya ya. Jadi biasa-biasa aja. Atau anak itu di tempat tersebut itu terlalu tertawa yang lepas kontrol. Nah, jadi macam-macam, karena itu kan sama seperti kayak kamu punya rumah malam hari, tetanggamu berisik, karaokean terdengar, itu gimana sih kamu? Marah. Ya, jengkel pasti ya. Itu seperti ya. itu sebenarnya. Jadi jin itu hampir sama lah, apa namanya, seperti manusia itu. Nggak suka lah gitu Pak. Nggak suka. Nah, karena memang nggak bisa langsung ngomong ya, dia langsung nyerang. Gitu. Memang nasnya begitu ya kan gitu ya. Nggak bisa ngomong, nyerang dia. Ya itu cara kerja jin. Dan nyerang nggak cuma satu, anak buahnya masuk, mulai masuk itu mulai badannya meriang, demam, seperti itu. Di mana daerah yang paling panas, nah di titik itu sumber makhluk itu ada. Panas itu suhu badan maksudnya Pak Ustadz? Panas, jadi kalau dipegang itu lebih panas. Gitu. Ya, jadi ada jin atau kelompok jin atau kerajaan jin yang tidak suka dengan kehadiran mereka. Bukan kehadiran mereka, biasanya hanya cuma kalau anak-anaknya baik-baik menurut jin ya, ini menurut jin ya, saya nggak tahu ya. Iya, dia biasa-biasa aja. Tapi kalau anaknya tertawa, ngakak-ngakak, ngecekin temennya, sehingga anak itu emosionalnya kan naik itu ya. Nah, itu gampang untuk dimasukin. Atau memang dia pada waktu itu emosional naik, yang mana nih naiknya? Sedih berlebihan, nanti ya dimasukin. Bisa masuk ya? Dimasukin juga. Jadi maaf Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz mengatakan ada kerajaan jin. Nah, ini yang nyurupin ini yang jin di dalam kerajaan atau jin-jin yang tidak punya kerajaan itu Pak Ustadz? Ya, kerajaan jin itu kan macam-macam ya. Kerajaan jin yang kecil, bukan kerajaan jin yang besar ya. Kerajaan jin kecil itu mamanya siluman harimau, kan dia punya anak buah pasti. Siluman celeng, dia punya anak buah. Siluman babi punya anak buah pasti. Siluman monyet punya anak buah. Rata-rata semua punya anak buah gitu Pak Ustadz? Rata-rata semua ada punya anak buah. Jadi yang bisa memperlihatkan diri itu biasanya punya anak buah. Ya, rata-rata ya. Walaupun anak buahnya nggak pernah diajak kemana-mana, bukan kayak kayak
pejabat pengawal. pengawal enggak. Oh gitu. Enggak seperti itu ya. Jadi biasanya anak buahnya itu di tubuhnya si pemimpin itu. Langsung nempel. Nempel gitu, biasanya itu yang anak buahnya di situ. Jadi insya Allah seperti itu. Jadi kalau yang nyurupin pasti insya Allah ada sesuatu. Kayak namanya sekolah itu histeria, kesurupan semuanya. Nah itu coba ditanyain sekolah itu habis ngapain sebenarnya? Habis ada acara apa? Mau nebang pohon kek atau apa kek? Yang menjadikan jin di situ jengkel atau marah seperti itu. Ya istilahnya kalau mamanya kalau ada seorang bilang jangan sampai kita dikalahkan jin, ya boleh sih. Tapi persoalannya adalah lah kamu itu salah apa enggak awalnya kan gitu. Kan sama seperti manusia. Jangan sampai saya takut sama kamu lah, kamu itu dulunya salah nggak sama dia kan gitu. Jadi orang itu tidak boleh asal ngomong. Kalau asal ngomong kita tidak boleh takut dengan jin, ya boleh, memang seperti itu. Yang kita takuti hanya Allah, betul. Tapi banyak juga orang yang saya takuti hanya satu Allah. Nggak taunya dia sampai rumah takut sama istri. Kan berarti dia bohong udah. Bohong dia sudah, ya kan gitu ya. Seperti itu banyak. Kalau kamu kan nggak tipe takut sama istri, iya kan tuh. Istri yang berani. Takut juga. Nggak juga. Kenapa saya bilang nggak takut? Karena sering berantem kan nggak takut itu intinya. Berantem takut ya harusnya gitu sih. Ya. Jadi tidak boleh kita asal seperti itu. Kecuali memang kita juga nggak usah ngomong bahwa kita nggak usah takut dengan setan. Ya setan yang mana yang mau dia nggak takutin kan gitu. Kalau setan yang memperlihatkan itu jin, itu bukan setan. Ya jin hanya memperlihatkan bahwa dia ada di situ kan, perkenalan kan sama seperti kalau kamu itu di perumahan baru kan memperkenalkan diri dengan ngumpulin orang. Kemudian kalau di Jawa ya syukuran, mamanya syukuran ke tempatin rumah baru atau kajian, silakan kajian plus syukuran. Itu kan memperkenalkan diri sama. Tapi kalau jin kan nggak bisa syukuran atau kajian kan nggak bisa ya jin-jin ya rata-rata nggak bisa. Nah itu cara dia memperkenalkan diri muncul gitu loh maksudnya. Nah, oleh manusia munculnya itu dikira jinnya nakal, kan nggak bisa dikatakan seperti itu. Terus kemudian manusianya yang merasa dirinya agamanya bagus, ya saya nggak takut dengan dia harus kita lawan, karena dia jin itu ada setan, karena terbuat sama-sama dari api. Nggak gegabah seperti itu. Kalau sesumbar gitu, jin itu tersinggung gitu Pak Ustadz? Ya tersinggung. Gitu ya? Iya, kayak sama. manusia Pak Ustadz? Iya kayak manusia. Kayak mamanya, ya nggak perlu baik-baik dengan jin, ya nggak perlu sih biasa saja. Sebenarnya ya sama seperti manusia. Kalau ada manusia kamu kasih ATM seneng, ya jin itu kamu kasih ATM seneng dia. Ya nggak juga, dia ATM. Iya maksudnya. Kan bedanya di situ. Jadi harus difahami. Nah orang-orang yang gampang kesurupan ini yang bagaimana emosionalnya dia labil. Terlalu bersedih ya nanti kesurupan pulang-pulang. Karena saya sering nangani udah di itu ya dibaca-bacain ini nggak bisa ya terakhir cuma ini anak ibu sedih terus-menerus ini. Kemudian sekilas pada waktu itu saya masih ingat saya tanya, Mbak sedih kenapa? Nah dia baru cerita, saya sering sedih yang ini, jangan begitu lagi ya karena ini mudah sekali kesurupan. Wah baru itu nanti jinnya juga nyurupin lagi. Ya saya nemenin aja kok gitu. Nah orang ini kok sedih terus, nah kan gitu. Kalau seseorang sedih itu kesurupannya seperti apa Pak Ustadz? Nangis gitu Pak Ustadz? Ya bisa nangis, bisa sedih, kayak diajak ngomong ya nggak mau, perasaannya Pak Ustadz? Ya ngambek gitu. Kemarin saya nangani yang ngambek. Nah, ngambek, iya benar, ya itu kesurupan. Saya tanyain memang nggak taunya dia sejak kecil sedih. Nah, si jinnya itu juga ngomong, saya masuk sejak anak ini lahir. Wih. Nah saya tanya sama ibunya, Bu dulu waktu ngandung si Mbak ini, Ibu selalu bersedih
Baru dia cerita, iya saya pada waktu hamil itu tertekan dengan keadaan. Jadi saya bisanya cuma sedih, nangis, melamun, sedih, nangis, melamun seperti itu. Nah ini anak ibu, kenapa anak ibu itu ini kesurupan seperti ini? Ya karena ibu dulu punya pada saat hamilnya seperti itu. Baru ngeh ya. Ya jadi masuk karena kesedihan orang tua karena hamil. Makanya kenapa orang yang hamil bagi orang Islam itu senantiasa disunahkan untuk membaca Quran. Membaca Quran itu bukan baca Arabnya aja ya, tafsirnya lah. Gitu, kalau baca Arabnya ya nanti nggak ngerti kalau kita orang Indonesia ya. Betul. Ya bacalah tafsirnya, baca yang benar. Jadi kalau nanti nggak tahu tanya sama ustadz-ustadz yang dekat rumah atau ustadz yang kenal, yang paham betul, ditanyain boleh, sehingga bisa dijelaskan, sehingga nanti si janin, si adik bayi yang dalam perut itu insya Allah tidak kemasukan jin-jin yang pada waktu itu masuk karena orang tuanya melakukan berbagai macam kesalahan seperti itu. Kayak umpamanya Pama nih, ini umpama ya, nih Haji J nih. Dari tadi kan belum tanya nih Haji J. Haji J nih umpamanya punya istri. Istrinya emosional. Nah, pada waktu ngandung itu ya emosional. Nah, nanti punya anak ya emosional. Menurun gitu Pak Ustadz? Iya, menurun. Tapi kan belum tentu dia kesurupan itu waktu emosional itu. Tapi kan emosional itu kan nanti bisa menjadi biangnya kesurupan kalau memang cenderung gitu Pak. Cenderung umpamanya ada masalah kemudian jadi emosionalnya pas sedih. Nah, kalau sedihnya kebablasan ya nanti masuklah jin. Nah, tinggal nanti kuatnya imannya bagaimana kepada Allah Ta'ala. Kalau imannya kuat, dia masih bisa tertahan itu kesurupan itu. Dia hanya cuma, kok saya sekarang kok jadi sedih terus ya. Nah, itu sudah mulai itu ada perasaan. Merasa kok saya itu mau nangis terus rasanya. Nah, itu sudah kesurupan tapi level yang pertama, grade 1 istilahnya. Nanti kalau sudah itu mulai dia kayak nggak sadar itu grade 2. Grade ketiganya ya kesurupan, nangis. Perubahan grade itu seiring dengan masuk terusnya jin itu Pak? Bisa, atau memang langsung bisa jadi langsung kesurupan bisa. Nah ini makanya kenapa jangan marah juga jangan, emosional juga jangan. Benar-benar dalam Islam itu belajar untuk menjadi seorang yang baik, mencontoh Rasulullah kan gitu ya, baik. Rasulullah itu tidak emosional, Rasulullah tidak terlalu sedih walaupun pernah sedih ya, betul. Tapi tidak terlalu sedih, beliau akan terjaga istilahnya emosionalnya. Nah kalau kita itu mamanya dulu waktu masih remaja-remaja itu kalau saudara aja dikasih lebih kita jengkel sama orang tua kan gitu ya, labil. Ustadz mau nanya nih sekarang nih. Nah, tanya sekarang nih. Jin dan manusia itu kan diciptakan Allah untuk beribadah. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa sifat buruk manusia selalu jin masuk? Terus apapun kejadian yang menimpa manusia disebabkan manusia yang di luar jalan Allah tuh jin masuk. Seolah-olah jin ini sesuatu yang jahat gitu. Padahal kan levelnya sama tuh Ustaz, kecuali dengan manusia nih. Apa yang menarik bagi jin ini terhadap manusia Ustaz? Jadi gini Ji, kalau kita sering mendengar salah satu hadis menceritakan berkumpullah dengan orang-orang soleh, baik ya, soleh sebenarnya. Jadi di situ itu sebenarnya anjuran yang benar-benar dianjurkan dari Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah. Nah, anjuran untuk berkumpullah dengan orang-orang soleh itu sebenarnya juga jangan lupa ya, tidak dianjurkan oleh Allah Ta'ala orang itu jalanin. Anjuran apa? Bagi orang-orang berkumpul dengan para preman. Itu anjuran untuk orang-orang yang senang dengan preman. Preman identik dengan yang tidak soleh. Yang tidak soleh. Anjuran dengan orang-orang yang sering gibah, sama kelompoknya.
Anjuran orang-orang yang, bukan anjuran sebenarnya, orang yang suka pamer harta. Orang kan seneng lihat. Nah itu kan satu kelompok, satu apa namanya? Komunitas. Satu komunitas. Orang yang suka kajian, ya dia suka kajian. Orang yang suka ingin menjadi orang yang baik, dia akan terkelompok ingin menjadi orang yang baik, benar. Jelas. Orang yang keras, menganjurkannya, menasihati keras, ya orang yang masuk ke kelompok itu ya orang yang keras-keras itu. Sama, kalau manusia itu berbuat dolim, jin ya seneng, jadi dia itu menjadi temannya sehingga langsung masuk kepada orang tersebut. Bedanya kalau orang itu sambil dempel-dempel gini ngobrol, kalau jin kan langsung masuk. Itu nggak perlu dempel-dempel ya. Nah itu nanti masuknya di mana? Banyak di hati, di mana? Di mulut kalau sering gibah. Kemudian di mana? Di otak kalau sering mempunyai pikiran yang negatif, kan seperti itu. Inilah mereka, jin itu suka itu ya karena itu salah satunya. Jadi istilahnya nggak kaget kalau saya memahami jin itu masuk ke orang, apalagi orangnya rata-rata orang itu kalau bersalah itu kan jarang memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Coba orang yang bergibah itu sering nggak dia mohon ampun, jarang, selesai gibah pulang. Kalau waktunya sholat ya sholat, nanti dia gibah lagi kan gitu. Jadi orang yang bergibah dia akan jarang untuk memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Orang yang sering suudzon juga dia akan jarang memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Orang yang sedihnya berlebihan juga jarang sekali dia mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Orang yang marah ya jarang dia akan mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Seperti itu. Nah, kenapa? Ya memang itu sudah lingkupnya, habitatnya sebenarnya. Makanya itu disukai oleh jin. Semakin dia emosi, semakin tuanya ya emosional. Berarti jin-jin yang sifatnya sama dengan manusia itu. Iya. Makanya di situ nanti selain jin ya ada dajjal, ya selain dajjal ya tetap ada setan yang mengajak senantiasa suka yang seperti itu. Orang yang emosional, iya emosional terus kemudian dia hijrah, kemudian dia mengenal Allah, dia sholat, belum tentu jinnya itu hilang. Karena apa? Karena dia belum pernah mohon ampun kepada Allah Ta'ala, walaupun dia Islam sejak lahir. Apalagi kalau dia mu'alaf, mu'alaf kan dosanya banyak tetepan. Jinnya banyak. Ya jinnya tetap banyak. Allahu Akbar. Itu juga harus dimohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala kalau memang dia ingin benar-benar bersih di hadapan Allah Ta'ala. Ya tobat, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Berarti manusia yang berusaha untuk memperbaiki dirinya secara tidak langsung berusaha juga untuk mengusir jin-jin jahat di dalamnya. Dia tidak usah berusaha, nanti jin itu akan dilepaskan oleh Allah Ta'ala sendiri. Jadi orang yang otomatis ya? Iya, itu udah otomatis. Orang yang sudah bertobat terus-menerus, kemudian dia berusaha untuk tidak melakukan hal yang dulu dia lakukan jahat. Dia tidak mau lagi suudzon. Dia tidak mau lagi gibah, dia tidak mau lagi ngomong yang tidak manfaat, dia tidak mau lagi merasa pintar, dia tidak mau lagi merasa hebat, dia tidak mau lagi pengen dilihat oleh orang lain, ada ujub, ada ria. Dia tidak ingin lagi emosional. Dia berusaha dengan mohon ampun, kan seperti itu. Karena yang dulu-dulu belum pernah dimohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala. Dia berusaha mohon ampun terus. Nah nanti nggak usah mohon, ya Allah keluarkan jin dari tubuh. Itu nanti oleh Allah Ta'ala, kalau memang ampunannya itu sampai pada Allah Ta'ala, jin itu keluar sendiri. Khususnya yang mana? Mohon ampun yang emosional. Nah, nanti bagian marah dia keluar. Ditandai dengan berubahnya sifat manusia itu. Insya Allah nanti kelihatan perubahan. Yang dulunya dia emosional, nanti beberapa bulan atau 1 tahun itu tampak bahwa dia udah cengenges nggak emosional. Nah itu ditandai seperti itu. Tandanya seperti itu. Nah cuma resikonya kalau dia diterima oleh Allah Ta'ala, dosa-dosanya diampuni. Biasanya kalau orang yang emosional malah lemes badannya. Lemes, nggak ada tenaga, nggak ada daya. Kenapa begitu? Kan jinnya kan nempel. Kalau kamu itu momennya dulu marah sama anak buahmu, sama bas borong atau sama pekerja, itu kan semua tanganmu menuding-nuding ke sana kemari, mulutmu nggak karu-karuan, otakmu maunya jatuhin aja orang. Lah jin itu kan masuk ke seluruh tubuh kamu sebenarnya. Nah itu kalau kamu diterima oleh Allah Ta'ala, ya jin itu akan keluar sendiri reaksinya, ya dia akan keluar lewat sini. Reaksinya ya lemes. Kok aku lemes ya berminggu-minggu ini, tes darah, tes ini nggak ada persoalan.
Ya itu baru dikatakan bahwa sakitnya itu adalah menggugurkan dosa seperti itu. Jadi bukan sakit ginjal, sakit paru, sakit kanker terus itu menggugurkan dosa. Enggak, itu malah dosanya diperlihatkan oleh Allah Ta'ala. Enggak, insya Allah seperti itu. Nah, makanya tobatlah kepada Allah Ta'ala. Tobatlah terus menerus, tobatlah terus menerus. Insya Allah seperti itu. Jadi tanda orang yang sudah berhijrah itu bukan dari tampakan fisiknya, enggak, itu kelihatan kok nanti. Semakin dia itu paham tentang agama dan taat kepada Allah Ta'ala, semakin dia menjadi orang biasa. Dia tidak memperlihatkan bahwa dia ini orang yang soleh menurut dia. Itu kan hanya di depan mata manusia. Soleh itu kan hati, kolbu yang tahu Allah, yang tahu adalah malaikat raqib. Kalau ketidaksolehan yang tahu malaikat atid, kan seperti itu. Nah, jadi insya Allah kalau memang itu bisa dijaga, ya jin itu tidak masuk. Karena saya sendiri juga sering nangani jin yang masuk ke tubuh seseorang itu bukan jin dari gunung, bukan jin dari pantai, bukan jin dari mana, enggak, tapi dari sifatnya manusia itu sendiri. Datang dia. Masuk. Iya, jadi dia masuk. Dengan dari sifatnya ya. Iya, dia terundang dengan sifat dia, sedihnya dia akan masuk. Makanya kalau tadi saya cerita, ada ibu-ibu yang pada saat hamilnya anaknya itu dia sedih, dia nangis, dia sedih. Nah, pada saat anaknya lahir ada jin yang masuk ke tubuh anaknya. Untuk nemenin jin itu hanya ngomong, saya hanya nemenin anak ini besok tidak sedih. Hanya gitu. Siapa yang mau disalahin? Kalau saya tanyain ibunya, memang benar dia sedih dulu. Oh, makanya orang tua awam suka ngomong, jangan sedih kepada orang hamil, nanti anaknya ikut sedih loh. Nah, itu saya tanya, alhamdulillah diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala sehingga normal, tapi tetap harus didoain. Kenapa sih ini kesurupan sedih, kesurupan ngambek jengkel, ya nggak taunya dulunya, ini yang saya tanganin kemarin loh ya, ibunya memang sedih, jengkel, ngambek, sedih, ya begitu. Setelah tahu kemudian doain selesai, ya sudah, dia nggak kesurupan lagi. Nah di situ keluarganya baru paham, oh berarti anak saya seperti ini gara-gara saya Ustadz. Iya. Makanya kenapa anak sakit di umur sebelum akil balik itu kesalahan dari orang tua. Tapi kalau memang genetiknya sejak dari janin itu sudah seperti yang tadi, ya bisa aja kesurupannya seperti itu. Ada anak cewek kesurupan, siapa kamu? Aku Sutrisna. Loh, cewek kesurupan cowok. Emang siapa kamu gitu? Nah, baru dia cerita. Saya mau bikin anak ini seneng gitu aja. Nah, senengnya itu hanya keinginan seneng aja dari ibunya. Pengennya seneng. Tapi pengen seneng itu hanya ngalamun, ya nggak selesai. Harusnya kan berdoa pada Allah Ta'ala, ibadahnya dikuatkan, kemudian mohon pada Allah Ta'ala diberi petunjuk, diberi jalan yang lurus seperti itu, agar dilindungi dari orang-orang yang berbuat zalim atau dilindungi dari sesuatu yang tidak baik. Mohonlah kepada Allah Ta'ala terus-menerus. Nanti Allah itu akan melihat kalau memang ibadah cukup, amal solehnya cukup untuk mulai dikabulkan, ya dikabulkan. Mulai dilindungi dari jin, dari hal-hal tidak baik, dilindungi dari orang-orang yang akan berbuat zalim. Itu cara Allah aja. Ustadz, kejadian-kejadian di masyarakat, Ustadz, banyak kan ada orang kesurupan sehingga menakutkan keluarganya gitu kan. Misalnya dalam satu rumah ada yang kesurupan gitu kan, sehingga panik manggil siapa aja. Sebenarnya sebabnya apa dan gimana cara ngatasinya, Ustaz? Kalau saya yang sering saya tangani atau saya alami dari orang-orang kesurupan itu, saya dengerin dulu omongannya. Saya dengerin dulu omongannya. Walaupun saya umpamanya tidak lihat, saya dengerin aja, ngomong apa sih ini ya gitu. Jadi saya nggak langsung nangani, saya dengerin dulu. Ini kesurupan kenapa? Kalau dia ngomong jangan ikut-ikut, nah dengerin saya. Kenapa saya nggak boleh ikut, kan gitu saya bisa. Orang ini mau saya bikin ini, oh ini dukun, santet, kan gitu ya. Kemudian mau jangan ikut-ikut, kenapa saya nggak boleh ikut-ikut?
orang ini habis kencing di tempatku. Oh, ini jin marah kan gitu. Terus. Nah, cara negosiasi cara-cara diplomatik kalau saya. Kalau ngomongnya itu dukun santet ya saya diplomasi. Kan milih, nanti saya doain, aku nggak ngerti loh kamu besok nanti jadi apa, nggak ngerti. Tapi kalau kamu mau milih ngeyel ya terpaksa saya doain beneran. Gitu. Saya milih yang mana? Ini diplomasi biasa. Ya sudah saya keluar. Bisa kamu keluar? Bisa. Nggak mungkin kamu bisa keluar. Ya nanti saya bantu keluar. Jangan serang ini lagi, mau? Iya mau. Berhenti mulai hari ini. Kalau besok saya dengar si ibu ini gini lagi, selesai nanti kamu. Ini sama. Jadi ini ada diplomasi. Bukan berarti terus saya itu terus berteman dengan jin. Enggak ada, saya temenan dengan jin itu enggak ada. Enggak ada. Ini hanya diplomasi biasa karena dia makhluk Allah. Ya saya menghormat, masih menghormat aja. Dari awal saya dengar tentang kesurupan ini, artinya jin dengan manusia itu berinteraksi, Ustadz ya. Nah, apa yang dilakukan oleh manusia, jin tuh mengetahui dan merasakan dan melihat. Tapi sebaliknya manusia tidak melihat kegiatan aktivitas jin. Iya. Jadi gimana caranya yang biasa atau biasanya kesalahan manusia yang tidak disadari sehingga jin marah itu apa tuh Ustadz? Yang nggak disadari, lain dengan sengaja ya? Iya, yang tidak disadari yaitu ketawa, ngekek, kemudian emosional. Termasuk sedih yang termasuk sedih ya, termasuk sedih karena bisa aja kerajaan jin biarin. Tapi nggak tahu ada jin sedih yang seneng, nah, kan beda sudah. Kan nggak bisa di titik itu sebenarnya. Jadi kesalahan-kesalahan seperti itu, umpamanya orang itu punya ilmu jalan, nah, pas di jalan itu di situ ada gerombolan jin itu lagi cenguk begini ya kayak ketendang, akhirnya marah dia, akhirnya megangin kakinya umpamanya seperti itu. Dan itu ya nggak akan bisa sembuh, nggak akan bisa sembuh itu. Disangkanya sakit asam urat. Disangkanya sakit asam urat sama yang punya ilmu itu. Nah, kalau nggak ketemu sama orang yang paham beneran, nggak bisa keluar. Dia nggak akan mau jin itu. Karena saya pernah nangani ada yang seperti itu, seorang kiai lah ya. Itu kakinya itu digandoli jin itu 8 tahun insya Allah. Saya masih ingat itu. Jadi kalau kesakitan kaki kanannya itu selalu kesakitan terus ya, saya ngamatin aja. Walaupun saya tidak bisa lihat, tapi dari ceritanya itu kan dilihat ini nggak sakit tapi berat, buat jalan 10 meter atau 10 langkah itu udah nggak kuat kaki kanannya. Nah, saya coba ya Pak Yai ya, nah memang saya cuma ngomong, Jin, udah waktumu kamu pergi dari kakinya beliau, udah nggak usah kamu marah lagi. Maafkan dia, kembali aja ke sana. Udah. Habis itu saya ngomong ya, saya tanyain sama Pak Yai, gimana sekarang? Kok ringan? Kemudian jalan aja, muter aja. Wah, bermeter-meter itu gimana Pak Yai? Alhamdulillah sembuh, Ustaz. Selesai. Hanya suruh, udah kamu pulang aja, balik lagi. Udah selesai. Apakah setiap orang bisa seperti itu? Nah ini yang saya nggak bisa jawab. Syarat dan ketentuan berlaku. Kalau ini syarat dan ketentuan ya berlaku lah. Paling tidak itu begini, paling tidak. Sebenarnya ini adalah persoalannya, itu adalah persoalannya ibadahnya orang tersebut. Jadi jin itu sebenarnya dia bisa baca orang. Berarti balik lagi ke wayastajibul ladzina amanu wa amilus sholihat. Ya, insya Allah dari itu, dari Allah akan mengabulkan doa yang beriman, yang kuat imannya dan beramal soleh. Nah itu dari situ memang. Makanya setiap orang itu bisa dites kok dengan jin-jin yang di situ. Kalau memang dia pengen tahu kelasnya imannya loh ya. Kalau memang jin itu bandel nggak mau ya berarti ya sudah cukup lah. Kalau saya begitu. Oh iya. Karena ya kalau memang dibilang jujur, kalau memang saya dibilang melihat ya tidak melihat. Karena hanya cuma saya berpikir, oh ini kayaknya ini, saya hanya berpikir aja biasa. Oh ini kayaknya begini, oh ini kayaknya begini. Dan kemudian saya kalau memang itu jin biasa, saya ngomongin jangan ke situ lagi. Karena memang dia juga nggak ingin marah, cuma orang itu nggak pernah minta maaf sama dia karena ya kan saya tidak tahu. Lah ya itulah yang susah kan. Gimana? Kan beliau tadi kan Pak Yai katanya kalau udah baca ini kan jin sama setan kan hilang kan gitu.
Padahal itu 8 tahun, saya benar-benar paham. Ya akhirnya kan tahu bahwa bacaan itu sebenarnya nggak berlaku. Karena bacanya hanya untuk dunia, titik kalau saya gitu. Jadi bacanya untuk dunia ya titik. Kalau bacanya lillahi ta'ala beda. Nah inilah cara jin, kenapa jin itu mau atau tidak mau. Dia itu nurut sama kata-kata orang lain karena dia bisa baca. Seperti itu, dia bisa baca. Insya Allah seperti itu ya. Nah inilah yang harus kita ketahui, bahwa iman yang tahu itu hanya Allah. Jadi kita hanya berusaha beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Nabi, kitabullah, qada-qadar, kemudian beriman kepada hari akhir. Kalau kita bisa jaga ya insya Allah itu bisa menjadi baik. Tapi ingat, kita tidak tahu seberapa besar amal soleh kita, tidak tahu seberapa besar dosa malah kelihatan ya. Nah itu kenapa saya mengajak pembelajaran menjadi orang baik setelah sholat, setelah baca Quran, setelah puasa, setelah dan banyak setelah itu. Berbuat baiklah kepada orang tua, dijaga lisan, dijaga lisan, dijaga lisan. Jangan menyakiti hati orang tua. Itu selalu saya menganjurkan. Kalau sudah punya istri atau suami, hormati istrimu, hormati istrimu, hormati istrimu. Kalau ada yang wanita, hormati suamimu, suamimu yang cari rezeki, yang membiayai kamu, yang menjadikan kamu sekarang itu seneng. Kamu itu sudah tidak, mamanya kalau orang itu kalau kekurangan nafkah itu kan biasanya kurus ya. Jadi ya, kalau mamanya badannya udah gemuk itu kan berarti sudah happy. Tidurnya diupin Ustadz beri-beri. Mengembang. Kan harus bilang. Zaman dulu seperti itu. Tidur Jawab dulu, bener gak saya ngomong? Bener Ustadz. Lari aja kemana-mana itu. Ya harus hormati suami, suami yang nyari rizki, suami yang berusaha melindungi kamu dan anak-anak kamu, berusaha untuk begini. Hormatilah suami. Saya selalu senantiasa seperti itu. Dengan orang lain sama, dengan jin pun saya tetap hormat karena dia makhluk Allah, bukan karena saya takut. Tidak ada yang saya takutin, saya hanya hormat aja. Dengan preman, saya hormat, itu aja. Dengan orang yang keras kaku ya saya hormat, itu aja. Kenapa? Karena dia makhluk Allah. Selama dia itu ngomong dengan kita baik-baik, ya kita baik-baik lah. Kan begitu. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan cara-cara seperti itu dikerjakan sehingga sedulur beriman dan anak-anaknya juga terhindar dari jin yang masuk dengan sungguh-sungguh sehingga kesurupan. Nah, mudah-mudahan dijaga. Iman kepada Allah Ta'ala yang kuat, amal soleh dikerjakan terus karena Allah. Sholat betul-betul karena Allah, bukan sholat karena dunia. Banyak sekarang. Baca Quran juga karena dunia sudah banyak sekarang. Jadi ayo lillahi ta'ala. Wallahu a'lam. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu tentang satu hal yang memang mengerikan, kesurupan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi diri saya, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.